warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan limpah karunia dari Allah kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat yang segala-galanya. Kemudian salawat serta salam dan tentunya marilah kita haturkan terus kepada baginda Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Yang dimana berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya manisnya Islam pada saat hari ini. Nah, sebelumnya izin kepada Ibu Sekolah kepada Ibu Insia. Di sini dengan adanya video ini kami bermaksud untuk memaparkan ataupun mempresentasikan tugas video kami, tugas inovasi rancangan pembelajaran yang sebagaimana telah Ibu dosen pengaku amanahkan kepada kami. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dan saya sendiri ada Coki Adriansyah, dan di sebelah kanan saya ada Abna Al-Fajri, di sebelah kiri saya ada Gesta Amelia Innova, dan yang di ujung sana ada Swada Ferdi. Nah, sebetulnya kami ada 5 orang, tetapi yang satunya itu dari awal kuliah sampai sekarang nggak ada hadir. Jadi totalnya kami hanya ada 4 orang. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami yang terkait dengan ghibah. Saya sangat yakin kepada teman-teman semua pasti tahulah apa itu ghibah. Ghibah itu bisa kita katakan seperti kita menceritakan hal seseorang, baik itu ceritanya baik ataupun ceritanya buruk. Jadi tidak ada alasan kalaupun kita menceritakan seseorang itu baik, tetapi itu tetap masih dikatakan ghibah. Karena dalam prinsip Islam lebih baik diam daripada kita berbicara, karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Nah, dalam Islam juga kita dilarang keras untuk menyakiti orang lain, apalagi memberi harapan palsu kepada orang lain, karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Yang dimana terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian ada juga hadis yang berbunyi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku? Beliau bersabda, jika yang kau katakan itu benar ada pada dirinya, berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika yang kau katakan itu tidak ada padanya, berarti engkau telah memfitnahnya ataupun menuduhnya dengan kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan adanya dalil pada Al-Quran dan Sunnah Nabi ini ataupun hadis Nabi ini, bisa kita katakan, dapat kita simpulkan bahwasanya baik itu perkataannya buruk ataupun perkataannya baik itu tetap dikatakan ghibah. Jikalau kita mengatakannya itu benar, itu termasuk ghibah, dan jikalau kita mengatakannya itu tidak benar padanya, berarti kita memfitnahnya, berarti kita memfitnah orang tersebut. Nah, adapun contoh-contohnya itu seperti contoh larangan ghibah itu tidak membicarakan aib teman, menolak ikut ghibah, menjaga lisan, mengingatkan orang lain, kemudian berpikir sebelum berbicara. Nah, saya rasa walaupun tidak dijelaskan secara detail, saya cukup yakin kepada teman-teman bahwasanya sudah sangat mengetahui tentang ghibah. Itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang sering berghibah
ataupun kita ini termasuk orang yang selalu mendengar dari ghibah, ataupun kita lebih bagusnya tidak pernah untuk mengikut ghibah. Nah, habis ini kami akan membagikan cuplikan video terkait ghibah dan beserta azabnya bagi orang yang berghibah. Dikarenakan kalau kita memakai fokus itu biasanya silau, jadi kami ingin share saja di grup. Nah, itu bisa teman-teman lihat di grup kelas kita yang ada 2 karakter yang pakai pakaian hijau sama merah. Itu bisa teman-teman tonton dulu terkait ghibah. Apakah kalian sudah menontonnya, teman-teman? Sudah. Apa yang kalian ambil pelajaran dari video tersebut? Siapa yang mendengarkan itu? Teman-teman. Tentu saja teman-teman. Boleh. Ghibah sama seperti makan ikan saudaranya sendiri. Tunjuk tangannya ya, dan menyebutkan namanya. Gak ada ya teman-teman? Berarti satu kelas ini pernah ghibah ya? Jadi biar kita jelaskan saja bahwasannya balasan bagi orang yang sering berghibah itu hukumannya itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nah, harapannya kedepannya semoga dengan adanya materi dalam perbuatan ini, semoga kedepannya tidak terjadi lagi di antara kita semua. Di sini kita bukan saling menuduh, bukan saling menyudutkan, tetapi ini sebagai introspeksi diri kita, sebagai muhasabah kita agar untuk bisa memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Nah, kemudian mungkin boleh teman-teman untuk melanjutkan video selanjutnya terkait gambaran azab tukang ghibah. Ini asal hukum yang suka gila. Dari Anas bin Malik radhiyallahu Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, aku melewati sekelompok orang yang melukai atau mencakar wajah-wajah mereka dengan tubuh mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengimani manusia dan mencelaka korban mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, mungkin cukup untuk masalah video tadi, dan kemudian kita akan mengadakan sesi studi kasus. Nah, nanti teman-teman perwakilan pada kelompoknya itu maju ke depan, ngambil kertas dari sewadah. Nah, setiap kertas itu ada studi kasusnya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat studi kasusnya kayak gimana, terus status teman-teman itu sebagai penengah. Dikarenakan kita sudah mahasiswa, jadi kita harus mengetahui mana benar, mana yang salah. Nah, nanti ada kasus, dan teman-teman nanti akan sebagai penengahnya, sebagai jalan keluarnya, sebagai agar tidak terjadi perkelahian tadi. Nah, satu orang pertama yang maju duluan akan langsung mendapatkan hadiah pada hari ini. Kami nggak nunda selama 1 minggu, baru nanti kami langsung. Ya, mungkin boleh perwakilan teman-teman untuk kelompoknya maju ke depan. Kasih waktu ke teman-teman untuk berdiskusi sesuai kelompoknya. Ya, kita untuk sekarang pada pukul 10:04. Nah, 10:07 selesai. 3 menit.
setelah kemudian Segera didiskusikan kepada teman-temannya. Yang pertama kali untuk maju ke depan, langsung kami kasih hadiah. Sini boleh. Ya, pemecahan pasangannya. Negatif, positif terus. Pemecahan pasangannya, kita itu sebagai penengahnya. Oke, ya. Sebagai Kami hanya menyediakan hadiahnya untuk satu orang dikarenakan kita sekarang sedang tanggal tua. Satu orang saja. Pas ya. untuk topik ini kalau sebagai beberapa siswa tidak ada yang temannya yang jelek. Bahasa gimana? Ya, boleh. Dengan tema apa ya? Oh, mantan. Sesuai topik kami. Oke. Mungkin bisa kepada teman-teman untuk mengasih tahu dulu temanya apa. Baik, kami akan menyampaikan tema kami yaitu seorang siswa menceritakan kebiasaan buruk mantan pacarnya kepada teman-teman. Misalnya saya bercerita dengan teman saya di Francisco. Boleh deh. Boleh. Nak browsing sekalian. Kan bisa bersih. Misalnya ceritakan itu, aku punya mantan nih, terus cerita, terus mantan mana? Aduh, karena kemarin saya mantan tuh galak nelpon-nelponku, musik-musikku, bahkan Dalami kalian. kabar yang mengatakan kurang aku disekeka segala macam kayak itu. Meneruskan cuma dia tuh kesel ya dia tuh kalau aku emang biasa makan macam tuh begininya tuh kan Gosip kenapa ya nah terus jadi aku kan gitu galak misal kalau aku bertanya misal sih kamu gimana nih apa sibuk dulu ya bisa kerja lo kan udah sibuk macam tuh aku juga maksudnya jadi sakit nah ada juga orang lain malah itu kali iya Kalau kalian tuh sering di stalking ya berarti kalian tuh artis jadi penasaran nih kan. tapi kami itu mau nulis sesuatu terus Kawan-kawan, kalau kita nemuin kasus yang macam ini tentang apa lagi? Menceritakan kebiasaan buruk mantan pacarnya kepada teman-teman, ada baiknya kita tidak usah memperdulikan itu. Nah, sikap kita sebagai penengah antara dua belah pihak ini adalah menyelesaikannya dengan cara kepala dingin. Karena permasalahan seperti itu tidak perlu diperbesarkan lagi. tambahan masa lalu biarlah berlalu tak usah dipikirkan lagi ya orang lama kita ganti orang baru ya Oke, ini diterima hadiahnya. Dikarenakan sudah ada yang maju, nah kemungkinan teman-teman yang lain boleh meng-share tanggapan dari teman-teman yang kelompok belum maju itu di grup ya, di grup inovasi sesuai mata kuliahnya. Nah kemudian ada bagian kesimpulannya akan disampaikan oleh saudara Adnan Al-Majri. Adalah kesimpulannya pada materi hari ini, ghibah adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan seseorang di luar tanpa sepengetahuannya, meskipun yang dibicarakan itu benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang dimana bagi orang yang menggibah itu menyamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dampaknya pun nyata dan berlapis bagi pelaku, dosa besar dan hilangnya kekayaan bagi korban, duka batin dan rasa malu yang bisa berujung pada tekanan mental. Namun Islam tidak hanya melarang ghibah,
tidak hanya melarang ghibah, Islam juga memberikan jalan keluarnya dengan mempersangkakan rangka baik kepada selamat, menjaga lisan sebelum berbicara, dan mengalihkan pembicaraan yang mengarah kepada ghibah dengan memperbanyak berzikir agar hati dan lisan tetap terjaga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari materi tentang ghibah. Kemudian masih tentang ghibah pada inovasi pendidikan ini. Kalau kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi